بشائر الإيمان منارة الإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Pada pertemuan malam ini, pada sesi malam ini, sesi ke-8, insyaallah kita akan membahas tentang bait nazam yang ke-14. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi amin. Wajzim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Wajzim, dan yakinilah dengan pasti, dan yakinilah dengan kemantapan hati, bi anna awwalam mimma yajib, bahwa hal yang paling pertama wajib diketahui adalah ma'rifatun, mengenal atau mengetahui. Mengetahui atau mengenal siapa? Ai ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, dan dalam hal itu, dan pada hal itu, khulfun, terdapat perbedaan, muntasib, yang tegak. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah dalam bait nazam sebelumnya, musannif pengarang kitab ini menjelaskan bahwa iman seorang muqallid, iman orang yang taklid, orang yang hanya ikut-ikutan dalam masalah keimanan, tidak punya dalil sama sekali, tidak punya dalil sedikit pun. Mas, jangan bersuara ya. Orang yang taklid kepada orang lain, orang muqallid kepada orang lain, seseorang yang hanya mengikuti orang lain dalam masalah tauhid, dalam masalah keimanan, musannif kitab ini menjelaskan bahwa imannya sah asalkan dalam hatinya terdapat tasdiq jazim, ya, dengan syarat, dengan ketentuan bahwa hatinya membenarkan dengan pasti terhadap apa yang diikuti. Setelah sebelumnya pengarang kitab ini menjelaskan tentang masalah itu, pada bait nazam yang ke-14 ini, pengarang kitab ini menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban yang paling pertama secara mutlak adalah ma'rifatun, artinya ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam matan Zubat, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban yang pertama atas seorang hamba adalah kewajiban yang paling awal terhadap seorang mukallaf, atas seorang mukallaf, atas orang yang sudah balik dan berakal adalah ma'rifatul ilah, mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengetahui Allah bistiqani, dengan pasti, dengan kemantapan hati, dengan diyakini seyakin-yakinnya. Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, imamu ahli sunnati wal jamaah, yang kepadanya dinisbatkan golongan ahlus sunnati wal jamaah, beliau mengatakan apa? Awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Kewajiban paling pertama atas seorang hamba adalah mengenal Allah, mengetahui Rasulnya, dan mengetahui perkara-perkara agamanya. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Apa yang dimaksud dengan mengetahui Allah? Kalau mengenal sesama hamba itu dengan mengetahui alamatnya di mana, tempat tinggalnya di mana,
siapa keluarganya, siapa namanya, apa profesinya, apa pekerjaannya, apa aktivitasnya, apa kegiatannya sehari-hari, dan seterusnya. Itu kalau mengenal makhluk, mengenal hamba. Mengenal Allah tidak seperti mengenal makhluk. Mengetahui Allah tentu tidak sama dengan mengetahui sesama hamba. Mengetahui Allah atau mengenal Allah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam beberapa sesi yang lalu adalah dengan mengetahui sifat-sifat wajib baginya, sifat-sifat mustahil baginya, dan sifat jaiz baginya. Oleh karena itu, mengenal Allah atau mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan kewajiban paling awal bagi seorang mukallaf, bagi orang yang sudah balik dan berakal, adalah dengan meyakini bahwa Allah ada, tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluk dan tidak serupa dengan segala sesuatu dari makhluknya, dari semua segi. Jadi kalau perbandingan antara makhluk dengan makhluk itu ada persamaannya, ada kesamaannya, ada perbedaannya. Dari beberapa segi ada kesamaan, dari segi-segi yang lain pasti ada perbedaan. Dari beberapa segi ada perbedaan, tetapi dari segi-segi yang lain pasti ada persamaan. Itu kalau perbandingan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Jangankan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, antara jenis makhluk yang satu dengan jenis makhluk yang sama, itu ada perbedaannya, tapi juga ada persamaannya. Antara manusia dengan manusia itu ada perbedaannya, ada persamaannya. Jangankan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali, antara saudara kembar saja ada perbedaannya, ada persamaannya. Belum kalau dibandingkan antara jenis makhluk yang satu dengan jenis makhluk yang berbeda. Manusia dengan pohon, manusia dengan tumbuhan. Itu pasti ada persamaan, pasti ada perbedaannya, tapi juga ada apa? Persamaannya. Antara manusia dengan kera, antara manusia dengan monyet, antara manusia dengan gajah, antara manusia dengan angin. Ada persamaannya dari beberapa segi dan ada perbedaannya dari segi-segi yang lain. Antara manusia dengan meja, sama-sama persamaannya apa? Manusia dengan meja, persamaannya apa? Sama-sama membutuhkan kepada tempat, sama-sama menempati suatu arah, sama-sama memiliki bentuk, ya kan? Sama-sama punya ukuran. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau manusia punya mulut, meja tidak punya mulut. Manusia punya kaki, sama-sama punya kaki, meja juga punya kaki, tapi bedanya apa? Kakinya manusia bisa berjalan sendiri, kakinya meja tidak bisa berjalan sendiri. Jadi pasti kalau dibandingkan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, sesama jenis makhluk seperti manusia dengan manusia, binatang dengan binatang, ataupun beda jenis, manusia dengan binatang, binatang dengan tumbuhan, manusia dengan udara misalkan, ya, manusia dengan meja, itu pasti dari beberapa segi ada perbedaannya, tetapi dari segi-segi yang lain pasti sama. Pasti ada titik-titik persamaannya, pasti ada segi-segi persamaannya, ada sisi-sisi kesamaan antara yang satu dengan yang lain. Tapi kalau antara makhluk dengan Khaliq, antara makhluk dengan Allah sebagai sang pencipta, dari semua segi berbeda. Dilihat dari semua sisi, tidak ada persamaan sama sekali antara Allah dengan makhluk yang diciptakan, antara sang Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh makhluk ciptaannya, apapun, siapapun, segala sesuatu apapun dari makhluknya, itu nggak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah dari semua segi, dari semua sisi, tidak ada kesamaan sama sekali dengan makhluk ciptaannya. Ini wajib diyakini. Inilah yang disebut dengan mengenal Allah. Inilah yang disebut dengan mengenal Tuhan.
Dia ada tanpa tempat, dia ada tanpa arah, dia bukanlah sesuatu yang terbayang dalam bentuk dalam benak, dalam pikiran, ya, atau tergambar dalam hati. Allah tidak bisa dibayangkan, Allah tidak bisa dikhayalkan. Ini berkali-kali saya sampaikan di berbagai kesempatan. Kadang-kadang kalau tidak diminta untuk menyampaikan masalah tauhid, saya gunakan misalkan tausiah mengenai tahun baru Islam misalkan, ya. Saya manfaatkan untuk menjelaskan tauhid, untuk menyisipkan materi tentang tauhid walaupun sedikit, itu minimal dalam muqaddimah. Minimal ketika saya menyampaikan muqaddimah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang berbeda dengan segala sesuatu, Tuhan pencipta segala sesuatu, yang ada tanpa tempat, yang ada tanpa arah, yang maha suci dari bentuk, yang maha suci dari ukuran, maha suci dari kebendaan, maha suci dari sifat-sifat makhluk yang tidak bisa dibayangkan, yang telah menakdirkan pertemuan kita pada malam hari ini, dan seterusnya dan seterusnya. Minimal disisipkan di dalam pendahuluan, karena ini adalah materi yang tema ilmu yang dibutuhkan oleh semua kalangan saat ini, karena memang orang-orang di luar aswaja sangat gencar mempromosikan, mempropagandakan, mengajarkan, menyebarluaskan keyakinan mereka bahwa Allah di langit, bahwa Allah butuh kepada arah atas, bahwa Allah duduk di atas arasy, bahwa pada sepertiga malam yang terakhir dia turun ke langit yang pertama, turun ke langit dunia. Ini semuanya adalah propaganda yang disampaikan oleh Wahabiyah misalkan, dan kelompok-kelompok yang serupa yang disebut sebagai Salafiyah, Salafi. Mereka menamakan diri mereka sebagai kaum Salafiyah, padahal mereka bukanlah pengikut ulama salaf yang sejati. Pengikut ulama salaf sejati adalah kita, golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka juga mengklaim sebagai golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah, tetapi hanya sekedar klaim, hanya sekadar pengakuan belaka. Ahlus Sunnah sejati adalah kita yang punya sanad keilmuan yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya guru, kita menerima akidah yang benar bahwa Allah ada tanpa tempat dari guru-guru kita. Guru-guru kita menerima itu dari guru-guru mereka, dan begitu seterusnya, bersambung sampai para ulama salaf, bersambung sampai sahabat, bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenal Allah itu bukan dengan mengetahui hakikatnya, karena la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqat Rifaiyah, beliau mengatakan apa? Ghayatul ma'rifati billah. Puncak itu berarti nggak ada lagi di atasnya. Ghayatul ma'rifati billah, puncak pengetahuan seorang hamba, seorang makhluk mengenai Allah adalah al-iqanu, meyakini dengan pasti, meyakini dengan kemantapan hati. Ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala, bahwa Allah ada, bila kaifin, tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk, tanpa bisa dibagaimanakan, wala makanin, dan tanpa tempat. Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul awliya 'alal itlaq, wali yang paling tinggi derajatnya. Siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menegaskan al-'ajzu 'an darakil idraki idraku wal bahthu 'an dzatihi kufrun wa isyraku. Al-'ajzu, merasa lemah. Kalau kita sudah mengaku diri kita lemah, diri kita tidak mampu, 'an darakil idraki, untuk mengetahui hakikat Allah. Kalau kita sudah mengaku bahwa diri kita tidak mampu mengetahui hakikat Allah, idraku, itulah yang disebut dengan mengenal Allah. Jadi kalau kita sudah yakin, seyakin-yakinnya, dengan kemantapan hati yang pasti bahwa
diri kita sudah mengaku lemah, diri kita mengaku tidak mampu menjangkau hakikat Allah, maka itulah yang disebut dengan mengenal Allah. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku, dan mencari-cari zat Allah itu bagaimana, zat Allah itu di mana, mencari-cari sehingga kemudian meyakini bahwa zat Allah itu sama dengan zat makhluk, sampai pada kesimpulan bahwa zat Allah itu menempati suatu tempat, menempati suatu arah, memiliki bentuk, memiliki ukuran. Itu adalah kufrun wa isyraku, itu adalah kekufuran dan kemusyrikan. Itu adalah kekufuran dan kemusyrikan. Jadi kalau ada orang yang meyakini dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam benaknya bahwa Allah adalah sebuah benda yang berbentuk, yang berukuran besar, yang duduk di atas arsy, kemudian dia menyembah Allah yang dia bayangkan seperti itu adalah kufrun wa isyraku. Itu adalah sebuah kemusyrikan. Berarti yang dia sembah itu bukan Allah, karena Allah tidak seperti apa yang dia bayangkan. Paham ya? Berarti yang dia sembah itu bukan Allah, karena Allah tidak seperti apa yang dia bayangkan. Dia membayangkan Allah dalam benaknya seperti ini, seperti itu, padahal Allah laisa kamitslihi syai'. Kemudian dia menyembah zat yang dia bayangkan sebagai Allah itu, padahal Allah tidak seperti itu. Artinya apa? Yang dia sembah bukan Allah. Berarti dia menyembah selain Allah. Itulah makanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah mengatakan apa? Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Terlarang ya, mamnu' bagi siapapun untuk melakukan upaya agar sampai pada pengetahuan tentang hakikat Allah. Itu terlarang itu. Karena hakikat Allah tidak akan diketahui oleh siapapun, sekuat apapun ia berpikir, sekuat apapun seseorang merenung. Jadi orang itu kalau melakukan perenungan sedalam apapun yang dia bisa, semaksimal apapun yang dia mampu, ya, dia tidak akan mengetahui hakikat Allah. Dia tidak akan mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya secara tegas Allah Ta'ala berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu apapun dari makhluknya. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu apapun. Jadi kata syai' itu nakirah. Kata atau kalimah yang nakirah, kalau dia berada fi ma'ridin nafi, dalam kalimat negatif. Jadi dalam nahwu itu ini agak ribet sedikit ya, tapi penting untuk disampaikan. Jadi kata yang nakirah seperti syai'un, itu kan nakirah itu kan, apapun, bukan asy-syai'u, bukan sesuatu yang tertentu, tapi syai'un, sesuatu. Kata nakirah itu kalau berada di kalimat negatif, ini kan kalimat negatif, dimulai dengan kata laisa. Laisa itu artinya apa? Tidak, bukan. Kata nakirah, kalimah nakirah berada di kalimat nafi, kata para ulama ahli bahasa, ini tufidu asyumul wal umum, memiliki arti apa? Menyeluruh. Apapun, syai', apapun, segala sesuatu apapun. Jadi artinya apa? Allah tidak serupa dengan segala sesuatu apapun. Kemudian di dalam ayat ini juga ada penguatan makna, ada ka, ada mithal. Dua kata yang memiliki arti sama tetapi dirangkai dalam satu rangkaian. Seandainya Allah berfirman laisa mithlahu syai', laisa mithlahu syai', kata ka dibuang, kita sudah paham bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Seandainya Allah berfirman laisa kahuwa syai', laisa kahuwa syai', kata mithal dibuang misalkan, seandainya, maka kita juga paham bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Tapi kemudian digabung jadi satu.
dua kalimah, dua kata yang artinya sama, kemudian dirangkai dalam satu rangkaian sehingga berbunyi apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ini untuk menguatkan makna, litakidil makna, bahwa Allah benar-benar sungguh-sungguh tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan segala sesuatu apapun secara menyeluruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fikrata fir rabb, la fikrata fir rabb. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni di dalam kitab Al-Afrad dan diriwayatkan oleh Al-Baghawi di dalam tafsir Al-Baghawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la fikrata fir rabb. Ayo kita baca sama-sama biar enggak ngantuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fikrata fir rabbi, fir rabbi. Tuhan tidak dapat dibayangkan. Jadi ini sama dengan apa yang ditugaskan oleh Imam Dhunnun al-Misri dan juga para ulama secara keseluruhan. Imam Ahmad juga, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dzalik, atau fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan, Tuhan tidak seperti itu. Apapun yang engkau bayangkan, maka Allah tidak sama dengan apa yang engkau bayangkan. Apapun yang engkau pikirkan, maka Allah tidak serupa dengan segala sesuatu apapun yang terbayang dan tergambar dalam benak, pikiran dan hatimu. Nah, kemudian musannif Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan apa? Wa fihi khulfun muntasib, wa fihi khulfun muntasib. Dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat muntasib yang tegak. Maksudnya apa? Ada perbedaan pendapat tentang kewajiban mengetahui Allah dan kewajiban nazar yang mengantarkan kepada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, antara mayoritas ahlus sunnah dengan yang lain. Dan perbedaan ini sebenarnya bukanlah perbedaan yang mu'tabar. Kalau di Tuhfatul Murid hasyiah ya, Jauharat At-Tauhid Al-Baijuri, kemudian juga dikutip oleh Mbah Soleh Darat di Syarah Jauharat At-Tauhid, itu sampai ada sekian belas perbedaan pendapat. Kewajiban yang paling pertama atas mukallaf itu apa? Nah, tetapi yang pendapat yang ashah ya, pendapat yang paling benar, dan ini adalah pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwa kewajiban yang paling pertama atas diri seorang mukallaf yang sudah balik dan berakal adalah apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir ya, ada sebuah faidah. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Fa'lam, maka tetaplah engkau dalam pengetahuanmu wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah. Fa'lam ay uthbut ala ilmika, tetaplah dalam ilmumu, tetaplah dalam pengetahuanmu, tetaplah dalam keyakinanmu, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, atau tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Para ulama mengatakan bahwa diambil dalil istidlal dari ayat 19 dalam surah Muhammad ini atas kewajiban mempelajari bagian dalam ilmu tauhid yang dengannya seseorang dapat mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya mengenal Rasulnya kemudian ya. Jadi mempelajari satu bagian dalam ilmu tauhid yang dengan itu seorang mukallaf bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, hukumnya adalah fardu
fardu ain. Tapi kalau mempelajari rincian ilmu tauhid, dalil-dalil rinci terkait dengan ilmu tauhid, terkait dengan ilmu akidah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mereka dalam mempelajarinya. Imamul Haramain mengatakan ajma'al ulama'u, ini diantaranya dikutip di dalam syarah Sahih Al-Bukhari, Umdatul Qari, syarah Sahih Al-Bukhari. Perkataan beliau ini, ajma'al ulama'u ala wujubi ma'rifatillahi ta'ala. Para ulama sepakat menyatakan bahwa mengenal Allah itu hukumnya adalah wajib. Mengenal Allah hukumnya adalah wajib. Tetapi perlu ditegaskan bahwa mengenal Allah itu bukan dengan mengetahui hakikat Allah. Karena hakikat Allah itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal puncak, hal maksimal yang kita tahu tentang Allah, bahwa Dia adalah Tuhan Maha Pencipta yang ada tanpa bersifat, tanpa kaif, artinya tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk, wala tashbih, bila kaifin wala tashbih, dan tanpa serupa dengan segala sesuatu apapun. Itu puncak pengetahuan kita, puncak pengenalan kita mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu kita nggak tahu. Nggak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Rasulullah tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Jadi puncak pengetahuan kita, puncak pengetahuan makhluk mengenai Allah adalah apa? Meyakini bahwa Allah itu ada, tanpa tempat, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa disifati dengan sifat makhluk, tanpa bisa dibayangkan, tanpa serupa dengan segala sesuatu apapun. Itu sudah ghayah, itu sudah apa? Puncak pengenalan dan puncak pengetahuan kita mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenal Allah itu bukan ala sabilil ihatah, ya. Mengenal Allah, mengetahui Allah itu bukan ala sabil al-ihatah, bukan dalam arti kenal hakikat Allah secara menyeluruh, tidak. Tetapi sekali lagi apa? Mengenal Allah itu dengan meyakini bahwa Allah ada tanpa kaif dan ada tanpa tashbih, ada tanpa bisa dibagaimanakan dan ada tanpa bisa diserupakan dengan segala sesuatu apapun. Demikian kajian kitab Jauharah At-Tauhid sesi 8 yang kita laksanakan pada malam hari yang insya Allah penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kita disampaikan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bulan Ramadan, sehingga nanti pada bulan Ramadan kita bisa menikmati berbagai ibadah, menikmati lezatnya, nikmatnya melakukan berbagai ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur dan kelak jika kita diwafatkan mudah-mudahan menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.